Salam teknik instalasi listrik dengan saya Berkan Sayyidin. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menggambar single line dan perawatan dimulai dari yang paling dasar. Oke, jadi gambarnya hanya sederhana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar perawatan pada denah rumah. Jadi kita akan menggambar perawatan pada denah rumah dan kita akan mulai dengan denah rumah yang paling sederhana saja agar kalian mudah untuk memahami. Kita akan mulai dari tahap ke tahap agar kalian bisa memahami dan bisa lebih jelas memperhatikan bagaimana cara menggambar perawatan. Oke, pada pertemuan ini kita akan mulai menggambar perawatan pada denah rumah. Langsung saja kalian simak penjelasan berikut ini. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menggambar pengawatan pada denah rumah ya. Jadi saya akan berikan contoh menggambar pengawatannya pada denah rumah yang sederhana terlebih dahulu ya. Jadi di sini hanya ada satu ruang tamu, kemudian satu kamar tidur, satu kamar mandi, kemudian dapur ya. Dan untuk komponen-komponen dari instalasi listrik untuk gambar single line-nya seperti yang sudah saya tempatkan ini ya, sesuai dengan posisinya masing-masing. Jadi di luar ini ada kWh meter, kemudian MCB, di ruang tamu ada saklar seri di mana fungsinya untuk menyalakan lampu yang ini atau dihubungkan ke lampu yang di ruang tamu, dan di teras ada juga stop kontak. Kemudian di dapur ada dua stop kontak di mana satu stop kontaknya di jumper dengan saklar. Kemudian di sini juga ada saklar tunggal dan difungsikan atau digunakan untuk menyalakan lampu di kamar mandi. Kemudian di kamar tidur tentunya stop kontak dan saklar tunggalnya di jumper ya. Dan saklar tunggalnya tentunya untuk menyalakan lampu yang ini. Nah, untuk jumlah-jumlah penghantarnya sudah saya letakkan di sini ya. Kalian bisa analisa seperti ini. Jadi penghantar sumbernya 3 menggunakan pentenahan karena semua simbol stop kontak yang ada dalam denah rumah ini ada garis datarnya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuannya, kalau ada garis datar berarti stop kontak itu menggunakan pentenahan. Oke, jadi penghantar sumbernya 3 ya, fase, grounding, kemudian netral. Nah, untuk menggambar pengawatannya kita perlu mengganti terlebih dahulu dengan simbol pengawatan. Oke, masih ingat kan di pertemuan sebelumnya? Kalau untuk single line-nya simbol saklarnya seperti ini, simbol MCB-nya seperti ini. Kemudian pada pengawatan kita ganti seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk penyambungannya kita akan mulai saja dengan penghantar fase seperti biasa ya. Kita mulai dengan penghantar fase terlebih dahulu. Oke, jadi dari kWh meter tentunya penghantar fasenya masuk ke MCB. Kemudian dari MCB kita langsung saja hubungkan ke stop kontak di titik yang di kiri. Kemudian selanjutnya dari kWh meter penghantar grounding tentunya tidak masuk ke MCB ya. Yang masuk ke MCB hanya penghantar fase. Jadi groundingnya langsung terus saja ke stop kontak yang ada di bawah. Kemudian netralnya dari kWh meter sama langsung terus saja ke stop kontak. Oke, kita buat saja jalur utamanya dulu. Ini namanya jalur utama ya. Oke, kita buat lagi di sini sama seperti gambar single line-nya, bawa di jumper dari sini kemudian ke sana ya. Oke, jadi kita jumper dari sini penghantar fasenya sana, kemudian groundingnya, kemudian netralnya. Oke, kita jumper seperti ini kemudian ke atas ya. Kita buat dulu jalur utamanya. Oke, fase kemudian ke stop kontak yang ada di dapur, groundingnya, dan fase. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian dari sini juga ya seperti gambar yang tadi, gambar single line-nya. Oke, kalian bisa lihat itu. Nah, jadi dia di jumper dari sini. Oke, kita mulai dengan fasenya. Langsung saja kita hubungkan ke stop kontak. Kemudian groundingnya. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, jadi seperti ini. Nah, ini jalur utamanya. Jadi kita akan mulai penyambungannya dengan saklar seri. Oke, saklar seri yang ini ya, yang ada di ruang tamu. Nah, jadi pada saklar seri ini kita jumper penghantar fasenya. Jadi masih ingat kan penghantar fase yang garis utuh ini. Kemudian groundingnya garis titik garis dan netralnya garis putus-putus.
Nah pada fase ini, pada saklar seri itu hanya membutuhkan penghantar fase. Jadi kita jumper penghantar fase ya, garis yang utuh ini. Oke, kita jumper, kita hubungkan ke titik yang ada di sini. Oke. Kemudian kita jumper ke titik yang di sebelahnya seperti ini. Oke, jadi sama seperti di penjelasan pada pertemuan sebelumnya. Nah, nanti akan keluar lagi di sini fase dari saklar. Oke. Kita buat tanda lengkungan saja agar tidak berantakan di sini pengantarnya, nanti kalian akan kebingungan ya. Oke, jadi saya buat lengkungannya, ini menandakan bahwa pengantarnya melewati 3 pengantar yang ada di bawah ini atau 3 pengantar utama. Nah, jadi dari saklar kemudian kita gunakan misalkan yang ini dihubungkan ke lampu yang di teras. Jadi kita tarik ke sana. Oke, seperti ini kita hubungkan ke lampu yang di teras. Nah, jadi dari saklar juga seri ini kan dia akan menggunakan 2 lampu. Jadi masih keluar lagi satu fase ke lampu yang ada di ruang tamu. Nah, kemudian kita jumper netralnya dari sini ya. Oke. Nah, jadi di sini netralnya saya tidak buat lengkungan. Jadi yang penting kalian paham ya, kalau tidak ada titik hitam seperti ini berarti di sini dan di sini itu tidak disambung. Jadi ini hanya disambung di bagian atas ini karena ada titik hitam ya. Nah, kita hubungkan ke lampu di sini, kemudian kita tambahkan lagi titik cabang menandakan bahwa ada penyambungan pengantar dan kita tarik keluar. Oke, ke lampu yang di teras. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian dapur kita hubungkan ya. Kita mulai pengantar fasenya terlebih dahulu. Kita hubungkan ke titik yang di kiri pada stop kontak ini. Oke, kita hubungkan seperti ini. Jadi biar tidak ada lengkungan ya, yang penting kalian bisa paham kalau penyambungan itu hanya terjadi apabila ada titik cabang atau bulatan hitam ini. Jadi kalau di sini tidak ada berarti tidak disambung ya, jadi pengantar itu lewat terus. Oke, jadi ini fasenya ya. Kemudian kita jumper ya sesuai dengan gambar single lainnya bahwa stop kontak dan saklar tunggal ini di jumper. Fasenya di jumper ya. Jadi kita jumper dari sini ya. Saya buat merah saja ya agar bisa beda warna dengan dinding dari dena ini. Oke, bisa terlihat jelas ya. Jadi kita jumper dari titik ke kiri ini. Jadi kita jumper dari titik yang di kiri ini ke saklar tunggal. Nah, seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya pengantar groundingnya ke stop kontak, kemudian dari saklar akan keluar satu pengantar ini untuk lampu yang ini ya. Jadi kemudian di sini berarti kita hubungkan ke netral ya untuk stop kontak. Oke, kemudian dari sini juga dari titik cabang netral ini kita jumper lagi ke lampu ya. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik ya agar kalian tidak kebingungan. Harus perhatikan baik-baik dan kalian bisa cermat ya. Nah, kemudian selanjutnya ini saklar tunggal ini ya. Pengantarnya ini berarti ke lampu yang ini. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada saklar tunggal untuk menyalakan lampu yang ada di kamar mandi. Jadi karena pada saklar itu dia hanya penghantar fase, kemudian pada lampu ini dia membutuhkan penghantar netral. Jadi yang kita jumper dari penghantar utama ini hanya fase dan netral. Oke, jadi misalkan di sini ya kita jumper fasenya dulu ke bagian bawah ini, kemudian ke titik yang di atas kita hubungkan ke lampu. Nah, kemudian kita jumper lagi pengantar netralnya yang akan dihubungkan ke lampu. Oke, seperti ini ya, bisa dipahami ya. Jadi kalian bisa lihat di yang ini. Oke, di bagian ini. Jadi ini tidak disambung ya penghantarnya, jadi penghantarnya lewat terus. Kemudian ini juga, kalau ada penyambungan berarti ada titik cabang seperti ini ya. Karena di sini tidak ada titik cabang berarti di sini tidak disambung. Oke, jadi ini sama seperti ada lengkungan ini. Lengkungan ini dia tidak disambung, dia melewati terus. Jadi seperti itu. Nah, di sini sengaja saya buat lengkungan karena pengantarnya sudah terlalu banyak. Nanti kalian akan kebingungan, jadi saya buat lengkungan saja. Nah, kalau di sini kan masih agak rapi, jadi bisa diikuti jalurnya. Oke, kemudian selanjutnya di kamar tidur. Oke, jadi kita jumper ya pengantar fase dari saklar. Jadi sini tinggal menghubungkan saklar dan lampu. Jadi di sini pengantar fasenya seperti gambar di single line tadi, bahwa stop kontak dan saklar ini di jumper ya fasenya. Jadi dia berdekatan. Maka kita jumper lagi dari fase yang ini, fase di stop kontak ini. Oke, saya buat juga warna merah ya agar bisa beda warna dengan dinding dena ini, agar bisa lebih jelas ya jalurnya. Nah, seperti ini. Jadi kita jumper dari stop kontak ke saklar,
Kemudian keluar fasenya dari saklar ke lampu. Oke, ke lampu seperti ini. Kemudian kita jumper lagi pengantar netralnya dari sini. Oke, seperti ini. Oke, jadi seperti itu cara menggambar penguatannya. Ini hanya denah yang sederhana ya. Kalau kalian bisa paham dengan penjelasan ini atau dengan penjelasan di pertemuan sebelumnya, yaitu menggambar dari dasar, dan kalian bisa paham dengan penjelasan menggambar di denah ini, maka kalian sudah bisa membuat denah sendiri dengan meletakkan komponen instalasinya sendiri, dan kalian sudah bisa menggambar pengawatannya sendiri ya, sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi kalian harus pahami penjelasan di pertemuan ini dan di pertemuan sebelumnya yang menggambar pengawatan dari paling dasar. Jadi untuk penjelasan menggambar pengawatan pada denah rumah seperti ini, semoga kalian bisa memahaminya. Kalau kalian tidak paham, kalian bisa tonton lagi, tonton lagi sampai kalian bisa paham ya, karena penjelasannya sudah saya jelaskan dengan sangat baik. Jadi kalian pasti akan mudah untuk memahami. Nah, untuk penjelasan kali ini sampai di sini. Kita lanjut ke latihan soal yang akan kalian kerjakan. Oke, jadi seperti itulah cara menggambar pengawatan pada denah rumah ya. Jadi itu hanya denah rumah yang sederhana, hanya satu kamar, satu kamar mandi, kemudian dapur dan ruang tamu. Nah, untuk latihan soal di pertemuan kali ini, kalian gambar denah rumah yang sudah saya sediakan ini, atau gambar pengawatan pada denah rumah yang sudah saya sediakan ini. Jadi kalian bisa buat dengan dua cara. Kalian bisa gambar di kertas lengkap dengan denah rumahnya, atau menggunakan cara kedua, yaitu hanya instalasinya saja, jadi denah rumahnya tidak digambar. Oke, mungkin sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Berkam Sabudin, salam teknik instalasi listrik. Unima Top SMK bisa.